perjuangkan hari ini akan menuai hasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih dulu mengkisahkan kepada kita. Di dalam Al-Quran disebutkan supaya kita bisa belajar dari kisah-kisah itu. Ada orang-orang yang menyesal, Bu. Menyesal bagaimana Pak Ustadz? Nyesal karena semasa hidup tidak sempat untuk berbuat. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kau tunda kematianku sebentar, maka aku akan bersedekah. Tapi kata Allah, sudah terlambat. Nehi. Ini kalau udah begini Pak, susah Pak. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang cerdas pandai dia menundukkan nafsunya. Dia tahu dunia ini sementara. Dia mengerti bahwa dunia jembatan menuju akhirat. Maka yang dia lakukan apa? Wa amila lima ba'dal maut. Dia mempersiapkan diri untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita diperingatkan, diingatkan tentang kematian, orang beriman itu tidak takut. Tidak takut. Orang beriman kalau diingatkan tentang kematian justru motivasi dalam kehidupannya. Diingatkan tentang kematian, mengingat tentang kematian, la ilaha illallah. Kalaulah sudah datang ajal tuh apa yang dapat kita lakukan? Tak ada satupun. Kaku terbujur kaku di hadapan orang-orang banyak menanti melihat kita. Tak ada yang bisa kita lakukan satu apapun. Maka sebelum penyesalan itu tiba, orang yang cerdas dia akan berbekal sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal apa yang dia lakukan? Ada orang yang beramal membaca surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Orang cerdas dalam beramal. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Orang yang beramal harian mingguannya dengan membacakan surah Yasin, bagus tak Pak? Bagus. Tapi begitu dia meninggal dunia, apakah dia masih bisa baca surah Yasin? Dia yang dibacakan Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Putus amalnya. Ada orang yang rajin semasa hidupnya salat duha, salat tahajud, usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Dia menghadap Allah di tengah malam. Orang-orang tertidur pulas, dia terjaga bermunajat di hadapan Allah. Bagus, bagus. Tapi begitu dia meninggal dunia, terputus amalan ibadah salatnya. Orang kalau sudah meninggal bisa salat, disolatkan. Tapi ternyata ada orang yang beramal cerdas. Tidak sekedar dia mengamalkan bacaan surah Yasin, tidak sekedar dia mengamalkan solat tahajud, solat duha 2 rakaat, tapi ternyata dia beramal dengan amal yang cerdas, yang kalaupun sudah tiada, maka dia pahalanya terus mengalir kepada dirinya. Apa itu? Orang-orang yang mau sedaqatin jariyatin, yang mau bersedekah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada yang sudah menyedekahkan, mewakafkan, menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid yang kita cintai ini. Maka hari ini kalau orang itu sudah tak ada, pahalanya tetap terus mengalir kepada mereka. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Yang bantu pembangunan masjid ini, Allah siapkan rumah di surga. Selesai ceramah saya ditanya sama jamaah, Pak Ustadz, saya pernah bantu pembangunan masjid. Iya Bu. Apa yang ibu bantu? 1 sak semen. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, apakah saya juga akan dibangunkan rumah di surga karena sudah menyumbang 1 sak semen? Saya bilang iya, tapi seukuran 1 sak semen itulah rumah ibu. Oleh karena itu tambah lagi Bu. Wah, ditambahnya lagi lebih banyak. Itulah yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dalam kehidupan ini ada orang yang tidak ditakdirkan kaya.
Ada orang yang tidak ditakdirkan memiliki kekayaan, tidak memiliki harta, maka Allah menyebutkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau boleh tak kaya, tapi kau tidak kehilangan pahala jariyah yang akan kau terima setelah kau tiada. Apa itu? Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang dititipkan kepadamu. Makanya guru-guru MDA, MDTA, guru-guru agama kita jangan diremehkan dan dikecilkan. Mereka sedang menabung akhirat. Mereka bukan orang kaya karena tidak kaya dengan mengajar anak MDA, MDTA, tapi mereka tahu bahwa pahala itu terus mengalir walaupun mereka sudah tak ada lagi bersama kita. Setiap maghrib dia ajarkan harfiah, satu huruf daripada Al-Quran itu. A, ba, ta. Dari tak mengenal huruf sampai anak itu bisa mengaji, dari tak mengenal hijaiyah sampai anak itu bisa menghafal Al-Quran, maka pahala itu yang akan dia dapatkan. Setiap kali anak ini membacakan Al-Quran, maka huruf demi hurufnya dia pun mendapatkan pahala kebaikan dari apa yang dia ajarkan. Makanya saya pernah bertanya ke guru MDA di tempat saya, Pak, bukan di Kepulauan Riau, di Riau tempat saya. Saya tanya sama ibu itu, Bu, ibu kenapa masih mau mengajar sekolah MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, yang sekolahnya saja tidak dapat perhatian, Pak, tidak dapat perhatian. La yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Gajinya, Pak, 1 bulan 150.000, digaji 3 bulan sekali, disunat 10%. Ini kenyataan real. Orang yang mengajarkan agama, memberikan jalan ke surga kepada putra putri kita, tidak mendapatkan perhatian. Saya tanya, kenapa ibu masih mau ngajar? Beliau jawab dengan mantap, Pak Ustadz, saya ini sudahlah miskin harta. Kalau saya miskin ilmu, tak mau berbagi, dengan apa saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah jalan bagi saya. Mudah-mudahan dengan ini, ilmu yang bermanfaat yang sedikit yang saya punya ini dapat mengantarkan saya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah saya semasa hidup semacam ini, tapi saya berharap setelah saya wafat tiada nanti, apa yang sudah saya ajarkan, huruf demi huruf yang saya berikan, itu yang akan dibacakan oleh murid-murid saya, mengalir pahalanya deras kepada guru-guru mengaji kita yang sudah tiada. Maka malam hari ini yang jadi imam, yang bacakan ayat, maka guru-guru mengajinya dapat pahala yang berlipat dari apa yang sudah ia pernah ajarkan. Tapi ternyata, Pak, dalam hidup dan kehidupan ini ada kita yang ditakdirkan tidak berilmu, kaya tidak, berilmu pun tidak. Tapi ternyata dia ditakdirkan punya anak banyak. Ada nggak yang kayak begitu, Pak? Ada? Ada, Bu? Ndak kaya, ndak berilmu, anak banyak. Wow. Udah isa, Pak, ya? Sebentar lagi saya tutup. Ndak kaya, ndak berilmu, anak banyak. Jangan salah, dengan anak pun insya Allah kita bisa sampai ke surganya Allah. Kau didik anak dengan baik, kau arahkan akhlak, adab, perhatikan perilaku perbuatannya, berikan pendidikan yang terbaik, sekolahkan ke sekolah agama, bisa dia membaca doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Musibah terbesar dalam hidup dan kehidupan kita, di saat kita mau sakaratul maut, anak kita tak mengenal agama, tak bisa dia membimbing, mentalkinkan kita. Musibah terbesar dalam kehidupan kita. Padahal dulu ketika kau lahir, nak, nih bapakmu yang mengazankan kau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendidikan supaya apa? Supaya kau putra putriku yang dulu ketika kau lahir bapakmu yang memperkenalkan kepadamu kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat thayyibah, harapannya sederhana, nak. Besok kalau maut sudah datang, sakaratul maut tiba, tolong kembali kau yang mengingatkan di telinga bapakmu ini kalimat-kalimat la ilaha illallah. Itu disampaikan sama anak.
prestasi besar dalam kehidupan kita kalau kita bisa meninggalkan generasi yang soleh dan soleha. Begitu kita dimakamkan di dalam kubur, masuk ke dalam liang lahat, kita tinggalkan anak istri soleh soleha, dia adakan pengajian malam pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ada nggak di Kepri seperti itu? Tanjung Pinang ada. Malam pertama bacakan tahlil, kirimkan yasin, bacakan fatihah. Hadiyatan wa wasilatan li arwahi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina, dan seterusnya. Al-Fatihah. Tuh yang di dalam kuburan senyum kita tuh Pak. Kenapa? Karena kita meninggalkan anak yang soleh dan soleh. Orang kalau sudah meninggal, mal mayyitu fil qabri, kata Rasul, tidaklah seorang mayat di dalam kubur illa kal gharikil mutaghawwis, melainkan seperti orang yang sedang tenggelam. Dia sedang menunggu yang taziru da'watan min abin wa ummin wa akhin. Dia sedang menunggu doa-doa terbaik dari keluarganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa berbekal dengan yang tiga ini. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat. Kalau kita tak punya harta, kita punya ilmu, bagikan ilmu. Tak punya harta, tak punya ilmu, jaga anak baik-baik. Tak juga punya harta, tak juga punya ilmu, tak juga punya anak, punya sabar sajalah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan nilai kesabaran. Sabar ibadah yang paling besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar hidup di dunia dapat pahala yang tak pernah diduga-duga, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Hidup sementara, diuji di dunia tak tumbang kita, karena ujian meningkatkan kualitas, menunjukkan seberapa tinggi derajat kita di hadapan Allah. Karena hidup ini sementara, maka kita perlu berbekal sebelum kita menghadap Allah. Orang yang cerdas tahu cara berbekal dengan yang mengantarkan dirinya, terus pahala mengalir terhadap dirinya sampai hari kiamat, meskipun dia sudah tak ada di dunia ini lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas salah silap dari perbuatan dan perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.